Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dedi Haryanto Huta Soid, Era Mustika Ginting, Putri Yohana Tobing, Putri Salsabila, Santi Melati Silalahi, dan Mahgwi Jangge akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai manajer dalam kegiatan manajemen dengan dosen pengampu Hendra Saputra SEMSI. Langsung saja yang pertama, kita akan membahas apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia agar kita mencapai tujuan. Kami juga mengutip manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut DAF tahun 2003, manajemen itu pencapaian tujuan dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya. Yang kedua, menurut Henry Fayol, bahwa manajemen itu proses memprediksi, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi, memerintahkan, dan mengendalikan kegiatan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan latar belakang sejarah manajemen itu ialah adanya bukti praktik-praktik manajemen pada pembangunan piramida di Mesir, pembangunan tembok besar di Cina. Lalu contoh manajemen lainnya pada era 1400-an di Venesia, Italia, adanya pusat perdagangan di benua Eropa. Dan peristiwa kedua revolusi industri di Perancis yang terjadi abad ke-18, di mana peran tenaga mesin telah menggantikan tenaga manusia. Fungsi dan proses manajemen. Yang pertama planning, yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan mencakupi penetapan sasaran, penetapan strategi, menyusun rencana untuk memadukan dan mengordinasikan sejumlah kegiatan untuk mencapai sasaran. Yang kedua organizing, yaitu pengorganisasian. Fungsi ini mencakup apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kepada siapa harus melapor. Yang ketiga actuating, yaitu penggerakan. Fungsinya mengarahkan dan memotivasi, mempengaruhi individu atau untuk bekerja sama. Dan yang terakhir controlling atau pengawasan, yaitu serangkaian kegiatan dan keputusan seseorang manajer sewaktu merancang, mengatur, mengorganisasi, dan memimpin. Dan selanjutnya adalah pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan ialah sebuah proses di mana kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan yang dimulai dengan cara mendapatkan dan menggunakan. Adapun tugas utama manajemen keuangan ialah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Manajemen sumber daya manusia atau disebut MSDM ialah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Perkembangan MSDM itu didorong oleh masalah-masalah ekonomis, politik, dan sosial. Adapun tugas dan job desk manajer SDM. Yang pertama mendesain organisasi, yang kedua mengatur karyawan, yang ketiga mengatur sistem dan cara penilaian kinerja setiap karyawan, dan yang terakhir mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan dan juga organisasi. Selanjutnya kita akan membahas manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berikut tingkatan-tingkatan jabatan dalam perusahaan sistem manajemen. Top managers yang terdiri dari presiden direktur, wakil direktur, dan kepala perwakilan. Middle managers terdiri dari kepala departemen manajer cabang dan kepala pengawasan. First line managers terdiri dari penyila dan mandor. Non-manajemen terdiri dari tenaga penjualan dan akuntansi operasional. Dan ada beberapa tugas-tugas manajer. Yang pertama, manajer bekerja melalui orang lain. Yang kedua, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas.
Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, manajer adalah seorang moderator. Yang keenam, manajer adalah seorang politis. Yang ketujuh, manajer adalah seorang diplomat. Dan yang terakhir, manajer mengambil keputusan sulit. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan dan peran manajer. Yang pertama, kegiatan administrasi. Meliputi pemrosesan kertas kerja, penyiapan dan administrasi anggaran, monitoring, kebijaksanaan dan prosedur pemeliharaan stabilitas operasi. Yang kedua, kegiatan teknis meliputi pekerjaan dengan berbagai peralatan, pemecahan masalah teknis, dan pelaksanaan fungsi-fungsi teknis. Yang ketiga, kegiatan pribadi meliputi pengaturan waktu, pengembangan karir pribadi, dan keterlibatan dalam kehidupan pribadinya. Adapun beberapa tanggung jawab marketing manager. Yang pertama, memimpin inisiasi promosi produk. Yang kedua, mengordinasikan strategi pemasaran. Yang ketiga, mengatur budget untuk setiap kampanye atau iklan. Yang keempat, memonitor pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, mencoba proses marketing baru. Dan yang keenam, tradisional marketing. Kesimpulan dari materi kami adalah, manajer ialah orang yang melakukan kegiatan manajemen berupa ilmu dan proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika adanya kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.